Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh paling istimewa dalam sejarah Islam. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah yang sejak kecil diasuh langsung oleh beliau. Dari usia muda, Ali telah menunjukkan keberanian, keteguhan hati, dan kecintaan yang besar terhadap Islam. Ia menjadi anak pertama yang masuk Islam dan selalu setia mendampingi Rasulullah dalam setiap perjuangan, termasuk saat menggantikan beliau di tempat tidur pada malam hijrah untuk mengelabui musuh. Julukan Asadullah, Singa Allah, menggambarkan keberaniannya, sementara gelar Babul Ilmi, Pintu Ilmu, menunjukkan kedalaman ilmunya yang diakui oleh para sahabat. Ketika situasi umat Islam mulai dilanda gejolak pasca wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tampil sebagai khalifah keempat yang memimpin dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Kepemimpinannya terjadi di masa yang sangat sulit, namun ia tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran. Ali dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, adil, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Meski di tengah fitnah dan konflik yang melanda, ia tetap mengutamakan persatuan dan dakwah Islam. Kepemimpinan Ali menjadi teladan dalam keteguhan iman, keberanian, dan kecintaan sejati terhadap umat. Mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah. Oleh sebab itu beliau tumbuh dan terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pada awal dakwah Rasulullah, Ali selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melaksanakan salat di lembah-lembah Makkah. Ali juga rela mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah. Ketika malam hijrah ke Yasrib, beliau menggantikan posisi tidur Rasulullah di pembaringannya. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, Pintu Ilmu. Para sahabat senior banyak yang berkonsultasi kepada Ali mengenai persoalan-persoalan keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Ali tidak diragukan lagi. Dalam sebagian besar peperangan Rasulullah, beliau selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanan, dan kepiawaiannya tak ada tandingannya sehingga beliau dijuluki Asadullah, Singa Allah. Ali ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya, kecuali pada peristiwa perang Tabuk. Pada saat itu, beliau tidak ikut serta karena mendapat tugas dari Rasulullah SAW untuk menjaga keluarga beliau dan menggantikan kepemimpinan kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, beliau memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Beliau tak segan-segan menyedekahkan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarganya. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka tidak segan untuk meminta pendapat dari Ali mengenai suatu persoalan sebelum mengambil keputusan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan tersebut adalah wafatnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau,
Dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam serta lebih dekat dengan Rasulullah selain engkau. Ali sempat menolak penunjukan itu dan belum mengambil tindakan apapun. Sementara itu, keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Para sahabat terus mendesaknya agar bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk jika ia tidak segera memimpin. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak, dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat jalannya pemerintahan. Gejolak inilah yang pada akhirnya menyebabkan pada subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada tanggal 20 Ramadan, beliau wafat dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemberontakan yang terjadi. Ada dua pemberontakan besar pada masa itu yang dikenal dengan Perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib antara lain: memecat kepala-kepala daerah yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan, kemudian mengangkat dan mengirim kepala daerah yang baru untuk menggantikan mereka. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian pula, hibah atau pemberian Utsman kepada pihak-pihak tertentu tanpa alasan yang jelas juga diambil kembali untuk dikuasai oleh negara. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, sekitar 661 Masehi, setelah mengalami luka parah akibat serangan seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa tragis ini terjadi pada waktu subuh, saat Ali bin Abi Thalib sedang menuju Masjid Kufah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Abdurrahman bin Muljam adalah anggota kelompok Khawarij, sebuah faksi ekstremis yang muncul setelah peristiwa tahkim, arbitrase, usai perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Kaum Khawarij menilai bahwa Ali telah berdosa besar karena menerima arbitrase manusia dalam perkara agama, dan karena itu menurut pandangan mereka, darahnya halal. Bin Muljam bersama dua orang lainnya merencanakan pembunuhan terhadap tiga tokoh utama: Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus, dan Amr bin Ash di Mesir. Namun dari ketiganya, hanya bin Muljam yang berhasil menjalankan aksinya. Saat Ali masuk masjid pada subuh hari, bin Muljam yang bersembunyi di salah satu tiang masjid segera menyerangnya dengan pedang yang telah dilumuri racun. Pukulan itu mengenai kepala Ali dan menyebabkan luka yang sangat serius. Dalam keadaan terluka parah, beliau tetap menunjukkan keteguhan dan keikhlasan, dan bahkan memerintahkan agar para pelaku diadili secara adil. Setelah 3 hari dalam kondisi kritis, Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan secara sembunyi-sembunyi oleh keluarganya untuk menghindari penghinaan dari musuh-musuh politiknya. Hingga kini, lokasi pasti makamnya masih menjadi perdebatan, meskipun banyak yang meyakini ia dimakamkan di Najaf, Irak.